teman-teman ya, liburan telah tiba ya. Libur telah tiba. Iya. Senang banget gak sih buat teman-teman yang udah ketemu sama saudara, sama orang tua gitu kan, ataupun siapapun yang emang udah direncanain ya, di schedulein teman-teman ya. Selamat liburan buat kalian semua, dan selamat buat pencapaian kalian selama sebulan ini ya, dan semoga di hari yang benar-benar fitri ini kalian semua tetap sehat, bahagia, berkelimpahan dalam segala aspek ya. Memulai sesuatu hal yang baru dalam hidup, memaafkan, melepaskan hal-hal yang memang perlu untuk dilepaskan ya, dan selalu setia ya, selalu loyal sama kalian semua, nemenin kalian semua kapan aja, di mana aja, apapun aktivitasnya ya. Oracle Card Indonesia Channel, ayo kita baca ya. Di bulan ini ya, di bulan suci ini kita bakalan ketemu sama siapa aja sih ya. Deket-deket ini kita bakalan ketemu sama siapa aja ya, bukan hanya di bulan ini teman-teman ya, tapi kita bakalan ketemu sama siapa aja. Sosok yang seperti kayak gimana yang kira-kira tuh bakalan nongol ya, yang baik yang kita udah kayak kerasa gitu ya, udah kita duga ataupun gak kita duga teman-teman ya. Dan kita juga bakalan baca ya, motifnya buat ketemu kamu itu apa, sengaja apa enggak sih ketemunya ya. Dan pasti ya juga saran-saran buat ngadepin dia atau mereka itu kayak gimana ya, saran-saran buat kalian tentunya ya teman-teman. Ayo kita mulai yuk baca ya. Kali ini buat teman-teman Virgo kita baca ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia Channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Let's go ya. Segera meluncur ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Oke ya. Kita baca yuk. Fokus ya buat kalian semua ya, teman-teman Virgo. Siapakah ya? Ciri-cirinya kayak gimana gitu. Coba kita lihat ya. Alright. Ada wisdom ya, lalu juga ada strength, dan juga ada balance. Oke ya, kita coba lihat untuk wisdom terlebih dahulu ya teman-teman ya. Wisdom ada secara ciri-cirinya dia ini orang yang stabil ya, sebenarnya orang stabil, orangnya juga cukup sopan ya teman-teman ya. Orang yang sopan ini kaku ya. Orangnya kaku ya, punya keyakinan yang kuat ya, artinya orangnya tuh kalau udah mau ya mau kayak gitu ya. Orang yang cukup peduli image teman-teman ya, peduli image, terus cerdik ya, cukup cerdik ya, sedikit lebih ke punya intrik gitu ya. ada sedikit lebih ke kayak intriknya dikit lah ya, kayak gitu teman-teman ya. Secara keuangan ya cenderung baik ya. Orangnya juga kelihatan awet muda ya, dari usianya juga cenderung lebih awet muda lah ya, kayak gitu. Kalau dilihat secara usianya bisa sama ya, atau lebih tua dari kamu ya, bisa juga seperti itu. Kecenderungannya juga dia lebih tinggi ya, untuk tinggi badannya dia ya teman-teman ya, seperti itu. Terus habis gitu bisa jadi ini adalah orang dengan apa ya, sebenarnya dia ini orang dengan emosi yang lumayan gitu ya, emosi yang lumayan, tapi karena dia peduli image jadinya ya ditekan-tekan atau ditahan-tahan gitu ya. Sebenarnya dia agak quiet, nggak sabaran ya teman-teman ya, seperti itu. Orang yang cukup disiplin, orang yang cukup percaya sama dirinya dia ya, percaya diri ya, orang yang cukup berani ya, orang tapi hidupnya nggak gampang nih teman-teman ya, karena hidupnya penuh dengan perjuangan teman-teman ya. Sebenarnya dia orang yang cukup terbuka gitu kan, dan apa adanya, tetapi kadang-kadang ya karena agak-agak jaim sedikit ya, pasti adalah bagian-bagian yang kurang bisa dibuka gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Lumayan pendiam, introvert ya, seperti itu. Finansial lumayan ya teman-teman ya, finansial lumayan, dan suka dengan hal-hal yang berbau-bau kayak apa ya, kayak ya, mistik sedikit lah ya, kayak gitu. Lalu juga kalau misalkan dilihat di sini ada balance ya. Balance ini lebih ke orang yang nggak suka sesuatu hal yang nggak adil gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya mungkin karena dia juga peduli ya sama image ya, dilihat orang pintar, dilihat orang adil, itu penting banget ya buat dia. Dan sebenarnya dia juga orang yang
apa ya, kayak kesusahan untuk tidak terbawa emosi teman-teman ya. Ini dia tadi ada hubungannya dengan strength ya, ada sun, ada Leo ya, sun ya, ini tentang emosi-emosi ya, tentang sesuatu hal yang mungkin dia gampang banget terbawa emosi ya, seperti itu. Cuman sekali lagi karena dia jaim teman-teman ya, jadi ya gitu kan ya, seperti itulah ya. Lalu apa namanya, orang yang tegas ya, kaku teman-teman, ada Libra di sana ya, tegas kaku ya, kalau udah A ya A kayak gitu ya. Dan biasanya nih dia nih cukup punya trauma yang banyak ya, lumayan lah hidupnya, nggak gampang-gampang banget gitu ya, jadi punya trauma yang oke gitu kan, yang lumayan gitu kan, sehingga dia membentuk atau membentengi dirinya dengan hal-hal seperti itu tadi ya. Sebenarnya ini lumayan sih orang yang gengsian ya, ya gitu kan tadi, kalau misalkan jaim ya pasti nggak jauh-jauh lah dari gengsi gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Secara ciri-ciri kayak begini kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang kita bakal lihat nih ya, motifnya dia ya buat ketemu sama kamu tuh apa gitu ya, motifnya apa ya. Ada spiritual. Spiritual ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya, spiritualitas teman-teman ya, kembali ke dalam diri, mengenal diri, hal seperti itu ya. Motifnya dekat sama kamu atau kepingin ketemu sama kamu itu adalah belajar untuk berubah ya. Dia kepingin belajar ke arah yang lebih baik lagi, mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya, belajar untuk lebih bijaksana dalam hidupnya dia ya. Hal-hal kayak begini teman-teman ya, yang ya motifnya ketemu sama kamu itu seperti itu. Nah sekarang kita coba lihat ya, apakah ketemu sama kamu ini ya dia sengaja apa enggak gitu ya. Sengaja apa enggak nih? Ada sukses ya, ada Virgo, ada Mercury di sana. Kalau ini sih lebih ke kayak ini ya teman-teman ya, jadi sengaja apa enggak itu lebih ke kayak tuntunan semesta ya, memang semestinya kalian ketemu gitu. Jadi alam semesta menuntun dia untuk ketemu sama kamu dan kamu bertemu dengan dia gitu ya. Jadi memang tuntunan atau berkah dari alam semesta ini untuk bisa ketemu sama dia gitu, atau sebaliknya dia ketemu sama kamu ya, supaya dua-duanya ini mungkin juga belajar ya, untuk dia ya, lebih ke dia sih ya, belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang dirinya dia, belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik ya, kayak gitu. Bagus dong ya ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Lalu sekarang ini kita baca yuk saran-saran buat ngadepin dia ya, saran-saran kalau misalkan kamu ketemu sama dia kayak gimana gitu ya. Bagus dong ini ya bagus dong ini ya. Ya kalau misalkan dilihat dari sini, saran-saran buat ngadepin dia ya belajar apa ya, kayak memperkuat gitu kan ya, memperbaiki hubungan ya, hal seperti ini. Even orang ini siapapun ya teman-teman ya, jadi bukan hanya sekedar kayak pasangan ataupun mantan ataupun siapapun ya, boleh siapapun loh ya ini teman-teman ya, yang sesuai dengan ciri-ciri atau deskripsinya tadi ya. Jadi ya belajar untuk mengendalikan emosi ya, karena ya orang ya diberi tuntunan alam semesta ya, mempertemukan kita sama dia pasti ada artinya, ada hikmahnya teman-teman ya. Gak serta-merta guru datang gitu kan dengan yang damai-damai aman sentosa, enggak ya. Kadang-kadang datangnya itu dalam bentuk konflik, dalam bentuk hal-hal yang gak enak ya, hal kayak gitu. Dan ini dia yang menyebabkan kenapa sih alam semesta menuntun gitu ya. Kadang-kadang gak enak prosesnya, kamu mesti belajar buat mengendalikan emosi gitu kan, lebih ke kayak belajar lebih sabar ya, belajar untuk lebih memakai empati atau perasaannya kamu ya. Jangan hanya berpikir dari segi keuntungan, apa sih yang aku akan dapat gitu ya, jangan gitu kan. Jangan hanya berpikir tentang hal tersebut gitu, tapi lebih apa ya, lebih luas lagi lah teman-teman ya, kayak gitu. Terus habis gitu ada illusion ya, tentunya ini juga mesti belajar buat untuk bisa membedakan yang namanya ilusi yang ada di pikirannya kamu sendiri ya, dan hal-hal yang nyata yang terjadi. Memang kadang-kadang kala ketika kita ketemu sama seseorang ya, pikiran kita, emosi kita mendominasi sehingga kita nggak bisa melihat dengan jernih ya teman-teman. Jadi hati-hati terjebak sama ilusi, terutama ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu sendiri ya, seperti itu. Lalu ada transformation di sana ya, ada Pluto di Scorpio ya. Belajar untuk jauh lebih terbuka ya, dan juga ini penting nih untuk
kontrol diri yang baik ya, kontrol moodnya kamu ya, berbuat baik teman-teman ya, berbuat baik ya, bukan berarti kamu sekarang ini nggak baik gitu, enggak ya, tapi ketika kita mau berbuat baik ya pasti hal-hal yang akan kita tuai juga akan baik pula gitu kan ya, nggak perlu yang namanya nutup-nutupin perasaan ya, ada Scorpio di sana gitu kan ya, lebih ekspresi lagi teman-teman ya, lebih terbuka ya, nggak ada yang namanya rahasia-rahasiaan gitu kan ya, apalagi rahasia yang menyakiti orang lain gitu ya. Dan untuk sesuatu hal yang ibaratnya kayak nggak masuk akal gitu kan ya, teman-teman juga mesti belajar untuk melihatnya jauh lebih realistis ya, seperti itu, lebih terbuka lah ya, kayak gitu, right. Selanjutnya kita bakal tambahin untuk satu simbol ya teman-teman ya, satu simbol buat kalian, buat saran-saran ya. Saran-saran ada apakah gerangan, coba kita lihat ya, right. Okay. Alright. Buat kalian juga ya yang sedang mengalami hubungan yang complicated ya, jangan terlibat lah ya hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya. Lalu kita coba lihat, ada pentagram di sana ya. Jadi apa namanya? Satu simbol ya, ini ada simbol pentagram, dimana saran buat kamu ya, banyak dari kita yang percaya bahwa kita tuh orang yang baik, right ya, pasti semua orang nggak mau dong dikatakan orang yang nggak baik ya, pastinya ada ego di sana yang mengatakan bahwa aku kan udah berusaha, aku kan udah bla 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 gitu. Tapi apakah memang benar demikian teman-teman ya, apakah kita sebaik itu gitu kan? Jujur sama diri akan jauh lebih baik ya, karena apa? Karena yang tahu diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan melihat dia itu kayak gimana gitu kan, jangan judging ya, nggak perlu judging sama dia, tapi lebih ke ngelihat kenapa ya alam semesta mempertemukan kita dengan orang yang seperti ini gitu, kita diminta belajar apa ya, ini yang penting teman-teman ya, seperti itu. Jadi dengan seperti ini kita bisa merefleksikan, dan benar gitu, ketika kita diberikan pembelajaran sama alam semesta itu, caranya itu ada banyak, ada macam-macam, bukan hanya yang enak aja gitu kan, tapi kadang-kadang pembelajarannya tuh kadang-kadang nggak enak gitu tapi ya nantinya akan mengarah ke arah yang baik ya, as long as kita bisa melihat pemahaman yang baik pula ya, kayak gitu, right teman-teman. Kita bakalan jumpa lagi ya di next reading ya, timeless reading buat kamu semua. Dan untuk apapun siapapun yang kita temui dalam kehidupannya kita, mereka semua adalah guru yang terbaik yang dikirimkan alam semesta buat kita. So, ya belajar dari sana, selalulah memilih hal yang baik ya. Setidaknya kalau kita memang masih belum bisa jadi orang baik ya, kita nggak usah nyakitin siapa-siapa, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.